Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 21 Januari 2026 merupakan peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima dalam setiap nafas kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu. Kiranya bacaan hari ini sungguh menguatkan kami yang sedang menghadapi tantangan hidup. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel, 1 Samuel 17 ayat 32, 33, dan 37, dilanjutkan ayat 40 sampai dengan 51. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan daku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu ia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud,
Segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantung batu. Diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3.
ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah, ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan pembelaku. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Baru-baru ini saya membaca laporan tentang demografi 287 juta penduduk Indonesia berdasarkan agama yang dianut, yang tentunya mayoritas mereka beragama Islam. Pemeluk agama Katolik hanya sekitar 3,3%, kira-kira jumlahnya sekitar 8 juta orang. Suatu perbandingan angka yang jauh yang dikategorikan sebagai kaum minoritas. Para misionaris Katolik dari Portugis mulai masuk ke Indonesia sekitar awal abad ke-16 dan perkembangan pemeluk agama Katolik tidak banyak atau cepat karena pengaruh agama penjajah adalah Katolik atau Protestan, sehingga menjadi propaganda yang kurang baik di mata penduduk pribumi. Begitu juga kehidupan yang sudah dijalani oleh orang-orang Kristen dari hari ke hari makin dipersulit, seperti perizinan rumah ibadah, pelarangan melakukan ibadah, pembakaran rumah ibadah, kesulitan promosi, atau kenaikan jenjang karier menjadi pimpinan di pemerintahan. Selain itu, tidak diizinkan menikah untuk beda agama dan lain sebagainya dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak orang yang percaya akan Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Mereka sungguh beriman walau dalam keadaan hidup yang sulit sekalipun. Dalam kondisi yang penuh tantangan dan dalam ketidakberdayaan umat Katolik, Tuhan tetap berkarya buat orang-orang yang lemah. Banyak mujizat terjadi di luar orang Katolik, dan banyak orang-orang yang membenci kekristenan justru mereka bertobat dan sekarang mereka yang menyebarkan Injil. Orang-orang Kristen berjuang untuk hak sebagai warga negara dengan damai, membangun komunikasi lintas agama, bakti sosial untuk semua orang, dan melebur dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka tinggal. Demikian juga terjadi saat Daud harus berperang melawan Goliat orang Filistin.
Orang Filistin terkenal dengan kekuatan yang besar badannya, sedangkan jauh dari ukuran badan Daud. Kemenangan Daud bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena iman dan keberanian yang bersumber dari Allah. Daud meyakinkan Saul bahwa ia sanggup melawan Goliat, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena pengalaman penyertaan Allah saat melawan singa dan beruang. Jadi Daud mempercayakan segalanya pada kuasa Tuhan ketika akan berhadapan dengan Goliat. Seperti dikatakan dalam 1 Samuel bab 17 ayat 37. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan besertamu." Jadi marilah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa Tuhanlah penolong kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau seperti Daud yang sungguh mengandalkan-Mu dalam perjalanan hidup kami ini, terutama saat-saat sulit ketika kami harus menghadapi segala tantangan hidup dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas masa depan dan kehidupan umat-Mu. Sentuhlah hati para pemimpin kami, seperti hati-Mu yang berlimpah cinta kasih. Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.